Om Swastiastu, Om Awiganam Astunamasdam, Om Sidratu Tatastu Namastu. Semoga pikiran yang baik menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Gede Sumaanawi dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas Pahlima C, Mimakir 62. Nah, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang wibawa. Pastinya kalian semua bertanya-tanya, apa sih itu wibawa? Nah, jadi wibawa yaitu pemimpin yang memiliki kewibawaan kepada anggotanya atau rakyatnya. Pertanyaan saya, adakah pemimpin yang tidak memiliki wibawa? Tentunya tidak. Semua pemimpin memiliki wibawa. Nah, jadi wibawa adalah bagian dari catur Pertamaning Merpati yang memiliki arti dari 4 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi wibawa termasuk dalam diri kita, karena kita juga harus memiliki wibawa untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita. Waktu ini dosen saya pernah bertanya kepada mahasiswanya. Pertanyaannya seperti ini: apakah pemimpin itu ada di depan, di tengah, atau di belakang saat ada masalah yang terjadi? Pastinya kalian berpikir bahwa pemimpin itu ada di depan, karena pemimpin itu harus memimpin atau mencontohkan yang baik dan benar. Tetapi pemimpin itu seharusnya tidak ada di depan, karena pemimpin itu harus berada di tengah. Kenapa di tengah? Karena seorang pemimpin harus dapat menjadi penengah yang baik atau dapat mempengaruhi anggotanya. Nah, jadi jika dikaitkan dengan materi yang saya bawakan, maka pemimpin itu harus dapat menguasai dan mempengaruhi anggotanya, khususnya ke jalan yang benar dan baik atau dharma. Nah, jadi kenapa topik kita menuju ke dharma? Karena pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mengkoordinir anggotanya. Kalau ada dharma, pastinya ada yang namanya adharma. Dharma dan adharma itu diimbangi. Jadi Tuhan menciptakan dharma untuk menciptakan ruwa binida, baik dan buruk. Jadi baik dan buruk seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dengan kesuksesan dan kegagalan yang mereka jalankan. Nah, waktu ini juga dosen saya pernah bertanya, dari manakah pemimpin itu lahir? Atau dari manakah pemimpin itu ada? Pastinya pemimpin itu ada dari kita lahir. Nah, jadi kita lahir sudah harus dapat memimpin diri kita sendiri ke jalan yang benar tentunya. Nah, dari referensi yang saya dapatkan, bahwa wibawa dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mendapatkan rasa hormat bagi dengan orang lain tanpa harus memaksakan kehendak yang diikuti, dengan kepercayaan diri yang kuat untuk membuat orang kagum dan dapat dihormati. Nah, jadi
Adapun kriteria yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang yang berwibawa, yaitu yang pertama memiliki kepercayaan diri. Nah, orang yang memiliki wibawa biasanya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi tanpa terkesan sombong. Kemudian adapun memiliki ketenangan. Nah, seorang pemimpin mereka cenderung tenang dan stabil dalam menghadapi situasi sulit, sehingga orang lain merasa nyaman dan aman di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga ada komunikasi efektif. Nah, seorang pemimpin itu mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian ada integritas. Nah, orang yang berwibawa pastinya dihormati karena integritasnya, yaitu konsisten antara kata dan tindakan. Nah, jadi seorang pemimpin yang seharusnya memiliki perkataan yang baik dan tindakan yang baik pula. Yang terakhir ada empati. Nah, mereka peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga bisa membangun hubungan yang kuat. Adapun faktor yang membentuk wibawa itu terbentuk dalam diri kita. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan dan keahlian. Nah, jadi seorang pemimpin yang ahli dalam bidang tertentu seringkali memiliki wibawa di antara rekan-rekannya. Kemudian memiliki pengalaman. Nah, semakin banyak pengalaman hidup seseorang, semakin besar kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi dengan tenang. Yang terakhir, memiliki karakter dan nilai-nilai yang luhur, seperti kualitas kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat kepada orang lain adalah fondasi wibawa yang kuat. Nah, adapun wibawa dalam kepemimpinan, dalam konteks kepemimpinan, wibawa sangat penting karena memungkinkan seseorang pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan anggotanya tanpa menggunakan paksaan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa pengaruh wibawa itu penting bagi diri kita? Yang pertama yaitu kepatuhan. Nah, pastinya kalau kita memimpin di masyarakat, rakyat akan lebih cenderung mematuhi perintah dan mengikuti kepemimpinan seorang yang memiliki wibawa. Kemudian ada respect. Nah, di mana wibawa itu menciptakan rasa hormat dan kepercayaan di antara rakyat terhadap pemimpinnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya juga, bagaimana sih cara membangun wibawa itu? Pastinya cara membangun wibawa itu sangatlah mudah. Yang pertama, kita harus memiliki atau dapat memiliki keadilan, di mana terapkanlah keadilan dalam segala tindakan dan keputusan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua ada integritas. Integritas ini, jagalah integritas dan konsisten dalam ucapan atau tindakan. Kita sebagai seorang yang berwibawa pastinya memiliki integritas yang harus tinggi. Kemudian ada kearifan. Tunjukkanlah kearifan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kearifan
pastinya dapat menghadapi permasalahan dengan baik dan tenang. Kemudian ada keberanian. Nah, sebagai seorang pemimpin, janganlah takut mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Nah, jadi pastinya seorang pemimpin itu harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada kerendahan hati. Nah, meskipun pemimpin itu memiliki kekuasaan, tetapi ingatlah, kita harus tetap rendah hati dan menghargai orang lain atau anggota yang ada di bawah kita. Itu baru pemimpin yang luar biasa. Nah, adapun contoh wibawa dalam kehidupan nyata, di antaranya ada tokoh agama. Nah, dibutuhkan bahwa untuk memimpin umat dan memberikan bimbingan spiritual, di mana tokoh beragama ini seringkali kebanyakan seorang yang memiliki agama yang kuat pastilah memiliki wibawa yang bagus. Kemudian adapun contoh yang lain yaitu orang tua. Nah, orang tua memiliki wibawa. Pastinya semua orang tua memiliki kewibawaan. Karena kalau orang tua tidak memiliki kewibawaan, maka anak-anak mereka akan tidak mengikuti perkataan orang tuanya. Nah, jika dibawa dalam konteks modern, konsep wibawa ini tetap relevan di era modern. Nah, seorang pemimpin atau politik, pengusaha, atau bahkan influencer media sosial perlu memiliki wibawa untuk meraih kesuksesan. Namun, cara membangun wibawa di era digital tentu berbeda dengan masa lalu. Selain keadilan, integritas, dan kearifan, pemimpin modern juga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memanfaatkan teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi, wibawa juga berkaitan erat dengan pengaruh sosial. Nah, di mana orang yang berwibawa biasanya mampu mempengaruhi opini atau tindakan orang lain. Nah, seringkali tanpa perlu mengatakan banyak hal, pengaruh ini dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti memotivasi untuk berbuat baik, atau mungkin wibawa ini bisa ke hal-hal negatif. Nah, jika wibawa tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, adapun tantangan dan penyalahgunaan wibawa di era sekarang, walaupun wibawa adalah aset besar, ada juga resiko jika disalahgunakan. Nah, jadi pemimpin yang terlalu mengandalkan wibawa atau pemimpin yang terlalu mengandalkan wibawanya tanpa memperhatikan etika dan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, oleh karena itu penting bagi mereka yang berwibawa untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai moral mereka. Nah, jadi definisi wibawa secara umum yaitu wibawa adalah kualitas atau cara yang membuat seseorang dihormati, dipercaya, atau diakui otoritasnya oleh orang lain. Nah, wibawa sering dikaitkan dengan kepribadian yang kuat dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan orang lain dengan mudah dan sukarela. Wibawa juga tidak selalu terkaitan dengan kekuasaan formal, melainkan lebih pada karisma, integritas, dan kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh positif. Nah, dalam bahasa Jawa, istilah wibawa memiliki arti yang mendalam, yakni mencerminkan kualitas diri seseorang yang
terlihat kuat, tenang, dan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang berwibawa biasanya tidak perlu perkataan banyak untuk bisa didengarkan. Sikap, cara membawa diri, dan pembawaan mereka sudah cukup untuk menarik perhatian anggotanya. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa wibawa itu adalah kualitas yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Meskipun mungkin ada faktor-faktor alami yang mempengaruhi wibawa seseorang, tapi aspek ini dapat dikembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan ketekunan. Nah, wibawa tidak hanya membuat seseorang bisa dihormati dan diakui, tetapi juga mungkin mereka untuk memimpin dengan lebih efektif, bahwa perubahan yang positif di lingkungan mereka dengan membangun kepercayaan diri, menjaga integritas, dan komunikasi dengan baik. Siapapun bisa memperkuat wibawanya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi semua orang itu pastinya memiliki kewibawaan dan pastinya bisa memperkuat wibawanya untuk kualitas diri dan kepribadian atau profesionalnya. Apakah kalian ingin tahu lebih lanjut tentang wibawa atau konsep niti sasa dalam catur kota maning ini? Jangan ragu untuk bertanya kepada saya tentunya, agar saya dapat mengembangkan materi yang saya dapatkan, yaitu tentang wibawa. Atau teman-teman sekalian juga punya pandangan yang berbeda tentang wibawa ini, silakan ajukan ke kolom komentar untuk saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.